Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caizi Nasuca Ismatarigan dengan NIM 2009-04-029. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah public relations di Indonesia dan di dunia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah public relations di dunia. Sejarah public relations di dunia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah public relations as a non-organized activity period. Periode tahun 1700 sampai 1800. Periode di mana public relations muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik. Dikala itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diwarnai dengan acara yang sederhana, penyelenggaraan pidato, pertemuan dan korespondensi antara individu. Banyak deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Selanjutnya periode tahun 1801 sampai 1865 atau disebut Public Relations as Organized Activity Period. Seiring dengan adanya kemajuan atau perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi, aktivitas public relations mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut masa perkembangan aktivitas public relations (PR of expansion) karena keberhasilan aktivitas public relations atau humas dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan negara-negara Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya. Selanjutnya ada periode public relations as professional. Periode tahun 1896 sampai 1900. Pada masa ini, aktivitas public relations berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Public relations dimanfaatkan para tukang tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut sistem ekonomi monopoli yang tidak mempedulikan nasib rakyat atau pekerjanya. Karena itu, public relations pada masa ini disebut masa the public to be damned period. Kemudian ada periode public to be informed. Periode tahun 1901 sampai 1919. Aktivitas public relations pada masa ini adalah melakukan investigative reporting atau reportase investigasi untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan. Politisi tidak bermoral serta koruptor. Mereka mengupah wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi berita yang dimuat di media massa. Tercatat dalam sejarah public relations, pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh public relations Amerika Serikat, Ivy Lee, berhasil mengatasi krisis pengangguran massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batu bara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi Management of PR Handling and Recovery. Dia bekerjasama dengan pihak pers yang mengacu pada Declaration of Principles. Selanjutnya, periode tahun 1920 sampai sekarang, the Public Relations and Mutual Understanding Period. Pada tahun 1923, public relations atau humas dijadikan bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan public relations di Indonesia. Sejarah perkembangan public relations di Indonesia terjadi pada tahun 1950-an ketika berdirinya organisasi humas pertama di Pertamina yang bernama Hupmas, Hubungan Pemerintah dan Masyarakat. Peranan divisi Hupmas Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalani hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta, perusahaan BUMN atau perusahaan asing, dan masyarakat. Tahun 1954, Humas diterapkan pada jajaran kepolisian. Periode kehumasan di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama, tahun 1962, Humas dibentuk oleh Kabinet PM Juanda. Tugas kehumasan dinas pemerintah adalah tugas strategis, ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh
pemimpin hingga pelaksanaannya dan tugas taktis, yaitu memberi informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi, timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga atau institusi yang diwakilinya. Kemudian periode kedua 1967 sampai 1971. Tahun 1967 berdiri koordinasi antara Humas Departemen atau lembaga negara yang disingkat Bakor, dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Tahun 1970 sampai 1971 Bakor diubah menjadi Bakohumas, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Beranggotakan Humas Departemen, lembaga negara serta unit usaha negara atau BUMN. Kerjasama antara Humas Departemen atau institusi tersebut menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Kemudian periode ketiga tahun 1972 sampai 1993 ditandai dengan munculnya public relations kalangan profesional pada lembaga swasta umum seperti Perhumas dan APRI. Kemudian periode keempat tahun 1955 sampai sekarang public relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus spesialisasi public relations atau humas bidang industri pelayanan jasa. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.